Jawab, saya jadi mualaf. Kalau Rut, Bapak bicara Mika 5 ayat 2 ya Pak ya? Ya. Ya, oke. Sebentar saya buka ya Pak ya. Loh, karena perjanjian lama, ya saya rujukannya bahasa Ibrani, bukan Yunani. Ini kitab siapa terusan? Tidak sebutkan manuskrip tertua dalam bahasa Ibrani abad berapa? Tunjukkan nama saya. Nah, itu yang bisa saya tunjukkan ke Pak Budi. Saya sudah menunjukkan apa yang sudah saya ketahui. Silakan Pak Budi putuskan. Asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi dalam hal ini saya tekankan sekali lagi bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada konsep dosa atau penyakit atau yang disebut dengan penyakit itu ditimpakan kepada satu orang. Orang tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya, ayah juga tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Sehingga tidak ada konsep orang yang menanggung dosa orang lain. Tetapi seperti yang tadi saya katakan lagi bahwa kekristenan menganggap Yesaya 53 sebagai nubuat untuk Yesus karena di dalam Kristen ada konsep penebusan dosa oleh seorang Yesus Kristus di atas kayu salib. Gitu ya, itu dari saya. Tidak tahu kitab itu ya. Senang Bapak dibilang, ini milik siapa terusan? Ya saya sendiri milih. Saya pokoknya nggak pakai itu. Loh, kalau gitu PL Bapak berasal dari kitab apa Pak? Dalam PL kita kan penggunaan bahasa aslinya kan mesti bahasa Ibrani. Kenapa menggunakan bahasa? Enggak, saya uji akademis Anda. Ini kitabnya siapa? Itu yang mana itu? Anak. Karena negeri Petufuk sana ini lebih dulu mana Anda? Tanahnya bahasa Ibrani. Iya, itu tanah hanya PL tak? Ya tanah tak? Ini bukan. Kalau Mas Sore tempat 10. Lalu itu menerjemahkan dari mana? Saya tanya itu menerjemahkan dari mana? Jadi kalau itu menerjemahkan dari sana yang mana lebih tua? Loh, karena perjanjian lama, ya saya rujukannya bahasa Ibrani, bukan Yunani. Ini kitab siapa terusan? Tidak sebutkan manuskrip tertua dalam bahasa Ibrani abad berapa? Tunjukkan nama saya. Kalau ini ngambil dari Masoret abad 9-10. Topik, saya tidak mau jawab. Bapak saya lebih Off topik. Apa-apaan kok bisa jawab pertanyaan ke sana? Oke, silakan Pak. Gila. Saya mulai dari yang tadi ya. Mika itu hidup 700 sebelum Masehi. Dan Pak Doni bilang nubuatnya berlaku untuk Rut. Rut itu jauh di atasnya Daud. Jadi kira-kira 1200 sebelum Masehi. Saya baru tahu ini ada nubuat menunjuk ke belakang. Bagaimana bisa menunjuk ke belakang? Lalu kata ruler itu bentuk maskulin. Lalu kata permulaannya sebelum segala zaman dan sebagainya itu mustahil menunjuk pada Rut kan? Menunjuk pada Yesus cocok. Jadi bagaimana itu bisa menunjuk pada Rut? Nah kalau Pak Dondi setuju itu menunjuk pada Yesus, berarti Alkitab itu memang firman Allah. Karena 700 tahun sebelum kelahiran Kristus sudah dinubuatkan. Kelahirannya di Bethlehem, lalu Yesaya 53, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, kematiannya di antara penjahat, dan kebangkitannya, itu semua sudah dinubuatkan juga 700 tahun sebelum Masehi. Kalau tentang Rut itu bisa jawab, saya jadi mualaf. Kalau Rut, Bapak bicara Mika 5 ayat 2 ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Sebentar saya buka ya Pak ya. Oke, ini kita Jawab yang benar maksud saya ya. Oh jelas Pak. Iya. Oh jelas. syahadat nih Bapak nih.
Itu masih jalan waktunya. Silakan Pak, silakan. Oke. Pak Dondi jawab dulu Yesaya 53 4-6 baru memberikan ayat serangan. Tapi saya tidak dijawab. Pak Dondi cuma memberikan ayat serangan. Yesaya 18 ayat 20 menurut saya itu ayat yang berlaku umum. Jadi secara umum memang manusia menanggung dosanya sendiri. Tapi ada perkecualian. Sama saja kalau misalnya dalam Roma 3:23 dikatakan semua manusia berdosa. Tapi Ibrani 4 ayat 15 Yesus dikecualikan. Lalu ayat yang ke-9 ini ayat yang Pak Doni persoalkan kan, kata yang Pak Doni persoalkan kan ya. Memang bentuk jamak ya. Noun, common, masculine, plural. Karena perhatikan yang di sebelah sana, plural intensif. Jadi bentuk jamak untuk menggambarkan penekanan. Dan saya pernah membaca satu kata-kata pada waktu orang mati di salib itu, dia mati 1,000 death. Saking mengerikannya penyaliban itu, sampai dikatakan mati 1000 kali. Jadi cocok dengan ini, menggunakan bentuk jamak untuk penekanan betapa penderitaan orang yang mati di salib itu. Jadi tidak ada masalah dengan bentuk jamaknya. Itu plural intensif di sini untuk menekankan. Jadi kalau Bapak mengatakan di ayat 36 kiasan, di ayat 38 literal gitu. Ini baru beda satu ayat loh Pak. Ya. Baru beda satu ayat gitu. Yang disuruh benar-benar untuk jual jubah, beli pedang. Kalau Bapak tadi mengatakan ini untuk bekal misalnya siapa yang tidak mempunyai, ini masih ada kontradiksi dengan ayat lain nih Pak. Ada yang bilang nggak pakai bekal dan segala macam lah. Saya mengarah situ lah. Kalau di sini Bapak bilang membeli pedang yang di ayat 36 sebagai kiasan, tiba-tiba yang di ayat 8, ayat 38 menjadi literal, kayaknya kok nggak nyambung Pak gitu loh. Karena dari ayat 36 baru lewat 37 yang mengutip Yesaya, atau 38 sudah cukup. Kalau Bapak bilang kemungkinan, berarti Bapak berasumsi, gitu Pak. Nah, maksud saya, yang kemungkinan sebentar Pak. Maksud saya gini Pak, kalau Bapak berasumsi, tolong Pak berikan penafsiran yang resmi gitu loh Pak. Atau kalau Pak Budi pernah membuat tafsir tentang ini, tolong Pak bukunya judulnya apa gitu, nanti saya beli gitu Pak. Nah, jadi kelihatan banget di sini bahwa Pak Budi agak memaksakan yang di 36 gitu loh. Padahal di ayat yang 4 ke 50 memang jelas bahwa seorang murid Yesus memotong telinga seorang tentara penjaga tentara imam besar gitu kan. Jadi sudah jelas bahwa di situ juga pedang itu digunakan. Gitu. Pedangnya ada 2. Kalau Bapak mau berkilah dengan it's enough atau that's enough, saya rasa itu juga tidak terlalu signifikan Pak ya. Untuk untuk menekankan pedang ini 2 atau 1 atau banyak begitu. Masih bisa dikatakan gitu Pak dengan it's enough atau that's enough juga. That itu juga di situ juga bisa untuk menunjukkan jamak juga Pak gitu. Atau ya istilahnya ini bahasa gitu lah ya, dengan they are enough juga boleh-boleh saja. Tapi maksud saya di situ ada kelihatan Bapak berasumsi gitu. Oke. Kemudian apa tadi yang mengenai Israel? Oh ya, mau Mika 5:2 dulu atau gimana Pak? Ini mumpung ada yang mau mualaf katanya. apa? Kata tadi ada yang mau mualaf tadi. Kalau bilang buat road tadi. Apanya? Tadi Bapak bilang kan mau mualaf kalau saya bisa buktikan bahwa Mika 5:2 untuk road gitu kan? Iya. Saya jawab ini dulu ya. Tapi gini, karena saya harus menjelaskan ini cukup panjang. Waktu saya gimana nih? Tetap gini. Ya tetap Waktu lah. tetap Ya sudahlah, nggak apa-apa. Siapa tahu ya Pak ya. Bismillah gitu. Ini cukup panjang Pak, soalnya ada hampir 50 slide Pak, saya harus jelaskan ke Bapak. Ya. Kalau enggak bisa Bapak yang murtadin, Hah? Apa? kalau enggak bisa jelaskan Bapak yang murtadin berani enggak? Oh enggak, saya nggak perlu Pak. Saya harus menjelaskan ini masalah 50 slide nih, tolong diperlihatkan nih. Nah, tolong diperlihatkan.
sekian banyak nih Pak yang harus saya jelaskan nih. Untuk Mika 5 ayat 2 nih. Ya. Saya secara cepat aja Pak ya. Nanti kalau Bapak mau diskusi sama saya berdua boleh. Nanti kalau Bapak sadar saya nggak bilang-bilang dulu nggak apa-apa. Oke. Ini pengantar nih Pak, Mika 5 ayat 2 nih. Di TB, Matius 2 ayat 1, 5 dan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, dalam tanda saya garis bawahi Pak ya. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Ayat 6, engkau Bethlehem. Semua menulis kata Bethlehem sebagai nama kota. Di KJV juga sama, Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah ada kata-kata apa? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Oke? Kita bandingkan lagi di dalam Mika 5 ayat 1. Kita lihat di perjanjian lamanya nih. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di KJV, Bethlehem Efrata, be a little among the thousands of Judah, have been from everlasting. Ini saya baru membandingkan dulu nih. Nah sekarang kita bandingkan dengan terjemahannya orang Yahudi. Orang siapa? Yahudi, Judaism. Ya, dari Judaism. And you, O Bethlehem of Ephrat, least among the clans of Judah, from you one shall come forth to rule Israel for me, one whose origin is from ancient times. Kenapa saya harus bacakan ini pelan-pelan? Karena nanti ada hubungannya. Kita bandingkan lagi terjemahan Yahudi dan Kristen. King James di Matius 26, and thou Bethlehem. Di King James Old Testament, but thou Bethlehem Ephrata. Di Jewish translation, and you Bethlehem Ephrata. Di sini ada kata-kata perbedaannya apa? Of all from everlasting di KJV, from all from ancient days. Ya. Kita lihat ada beberapa segmen yang harus dibahas. Di segmen A, Mika 5:1a, and you Bethlehem Ephrata, you should have been the lowest amongst the clans of Judah. From you or he shall emerge from me for me to be a ruler over Israel. Di segmen B, Mika 5:1b, and his origin is from ancient days. Sedangkan terjemahan bahasa Indonesia, dan kau Bethlehem Ephrata, kau seharusnya yang terendah di antara suku Yehuda, dari engkau akan menyatu untukku menjadi pemimpin atas Israel. Segmen B-nya dan asalnya dari zaman dahulu kala. Dalam perjanjian baru sebagai interpretasi oleh penulis gospel. Fakta bahwa segmen A di Mika 5:1 menghilangkan identifikasi positif Bethlehem sebagai tempat kelahiran Mesias menciptakan masalah serius bagi gereja. Masalah ini ditambah dengan kalimat penutup dalam teks Ibrani di segmen B, mi yemi olam, dari zaman kuno. Nah ini adalah yang di bagian 1B, yaitu dan asalnya dari zaman dahulu kala. Ya, kalau yang di KJV menggunakan kata everlasting. Mika yang sejaman dengan Nabi Amos, Hosea dan Yesaya dan Raja Hizkias sekitar tahun 730 sebelum Masehi menyatakan sesuatu yang istimewa di sini, yaitu asal mulai Mesias adalah dari Bethlehem, dari masa lampau yang lampau, dari zaman kuno. Akan tetapi pernyataan ini bertentangan dengan teologi Kristen karena Yesus dianggap sudah ada sejak zaman permulaan zaman, sejak sebelum penciptaan, dan ungkapan dari zaman kuno tidak memenuhi syarat ini. Untuk memperbaiki masalah ini, banyak penerjemah Kristen hanya mengganti hari-hari kuno dengan hari-hari kekekalan atau kekal, atau hari-hari waktu yang tidak terbatas. Lihat misalnya di KJV, NAS, dan NWT. Bagaimana seseorang dapat menentukan siapa yang mengatakan kebenaran? Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa kata Bethlehem yang ada di Matius itu, dan juga kata-kata Bethlehem yang ada di Perjanjian Lama, itu adalah bisa dikatakan terjemahannya adalah terjemahan Kristen yang ditujukan untuk kota Bethlehem yang kemudian diklaim bahwa ini adalah kota kelahiran Yesus menggunakan yang di Mika 5 ayat 2. Berdasarkan dari analisis yang tadi saya tunjukkan, ada beberapa pengertian yang berbeda antara dengan Bethlehem dengan Bethlehem. Bethlehem yang dimaksud dalam Bible Kristen adalah kota Bethlehem tentang kota kelahiran Yesus, tetapi yang di itu adalah Bait Lehem, keluarga Lehem, gitu. Klan atau suku lah begitu ya. Nah itu yang bisa saya tunjukkan ke Pak Budi. Saya sudah menunjukkan apa yang sudah saya ketahui. Silakan Pak Budi putuskan.
Makasih Pak. Baik, sebelum kita mendengar penjelasan atau bantahan atau sanggahan dari Pendeta Budi Asali, kita akan break sejenak sekitar 10 atau 15 menit untuk menikmati coffee break. Yang sudah memiliki kupon bisa langsung ditukarkan kepada Ibu Yuli dan juga Ibu Yana yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Untuk